Shalom jemaat Tuhan, saya percaya setiap kita rindu untuk lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita, sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau bertata atas setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Kabar kesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, kehendak-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari jamaah lebih lagi. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Kabar kesudahan, kasih setiamu Tuhan,
Puji Tuhan, pada pagi hari ini sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami ya Bapa. Engkau pengharapan kami. Terima kasih Yesus. Engkau dahsyat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, Terima kasih Tuhan. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Amin. tiada yang mustahil bagimu. Mari sama-sama katakan. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan. Kekuatan di hidupku, Ku dapat di dalam Engkau Tuhan. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berhenti di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Haleluya.
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Katakan dengan imanmu. Amin. Bukan karena melihat, Namun karena firman-Mu, karena firman-Mu tiada pernah berubah. jemaat Tuhan sama-sama katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Shalom, salam damai sejahtera Kristus bagi Bapak Ibu Saudara semua, jemaat GBI Pastor yang kami kasihi. Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah online Minggu Raya 23 Agustus 2020 ini. Walaupun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini, tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap terus beribadah dan sungguh-sungguh setia melayani Tuhan. Terima kasih Pastor Ishak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh berbagi berkat melalui pemberitaan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya memberi tema khotbah hari ini yaitu Now or Never. Sekarang atau tidak sama sekali. Saudara, ada banyak orang yang suka menunda-nunda sehingga akhirnya tidak terlaksana. Dan ini kebiasaan yang tidak baik. Satu kebiasaan yang seringkali mengakibatkan kita akhirnya menjadi orang yang malas. Saudara, kalau kita bisa lakukan sekarang, kenapa tidak? Memang tidak semuanya harus kita lakukan sekarang. Kita harus membuat skala prioritas setiap hari di dalam pekerjaan, aktivitas, kesibukan kita. Mana yang harus didahulukan, mana yang bisa kita lakukan di kemudian hari. Nah, kita akan belajar bersama-sama kesempatan hari ini. Ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan bahwa sesuatu yang kita harus segera lakukan dan kita tidak bisa menunda-nundanya. Yang pertama yaitu bertobat. Sama-sama kita melihat Alkitab kita di dalam Ibrani patsalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15. Ibrani patsalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, Alkitab mengatakan, saudaraku, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Artinya kita harus responi firman Tuhan, panggilan Tuhan, undangan Tuhan untuk kita bertobat. Orang Israel yang keluar dari Mesir dan melalui padang gurun, mereka berkali-kali mengeraskan hatinya untuk mendengarkan dan mentaati firman Tuhan.
sehingga Tuhan menghukum mereka binasa di padang gurun. Tapi saya percaya kalau kita mau sungguh-sungguh membuka hati kita, mengakui dosa-dosa kita, Alkitab mengatakan Dia adalah Allah yang setia. Dia pasti mengampuni segala dosa-dosa kita. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika saya dalam perjalanan pulang menuju ke rumah. Tiba-tiba handphone saya berbunyi dan ada seorang ibu yang menelpon saya dan beliau memohon kepada saya untuk mendoakan ayahnya yang sedang sakit di ICU. Lalu saudaraku, saya sempat berpikir sejenak antara saya pulang, mungkin saya istirahat sebentar, karena waktu itu jam menunjukkan kurang lebih jam 1 siang setelah saya ada pertemuan. Dan saya berpikir akan beristirahat dulu dan sore akan kembali untuk mendoakan di ICU. Tetapi ada satu dorongan di dalam hati saya untuk segera berputar menuju ke rumah sakit. Dan saya belajar menuruti suara hati saya dan saya yakin itu Roh Kudus yang menuntun saya. Akhirnya saya tiba di rumah sakit dan saya segera menuju ke ruang ICU dan saya bertemu dengan seorang bapak yang terbaring lemah dalam keadaan yang kritis. Lalu saudaraku, saya ajak bapak ini berbicara dan bapak ini hanya bisa menjawab dengan lirih suaranya yang begitu pelan, begitu berat untuk berbicara. Dan saya yakin tiba-tiba waktu itu Roh Kudus bekerja untuk membawa bapak ini di dalam doa pertobatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena memang bapak ini belum mengenal Tuhan Yesus. Anak-anaknya semua sudah pergi ke gereja, tapi ayah ibunya belum mau pergi ke gereja dan belum mau percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu saya beritakan Injil sebentar kepada bapak ini bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, Yesuslah Juru Selamat. Lalu saya tantang bapak ini, maukah bapak hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan bapak itu dengan suara yang lirih akhirnya mengiyakan penawaran saya. Lalu saya mendoakan, lalu saya juga membaptis bapak ini. Bapak ini mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 4 jam kemudian setelah saya pulang ke rumah, saya mendapatkan telepon dari anaknya yang tadi menelpon saya, dan dia menyampaikan kabar bahwa ayahnya sudah meninggal dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam satu peristiwa ini ada 2 pelajaran sebetulnya. Baik satu sisi untuk saya, satu sisi untuk bapak ini. Bagi saya, seandainya saya menunda, maka kita akan kehilangan 1 jiwa. Dan Alkitab mengatakan 1 jiwa bertobat seisi sorga bersorak-sorai. Jadi hari itu saya bersyukur dan saya bersuka cita karena bapak ini meninggal sudah dalam keadaan percaya kepada Tuhan Yesus. Pelajaran yang kedua tentunya bagi bapak ini sendiri. Karena dia mendapatkan satu kesempatan untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ingat salah satu penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus, pertobatannya di saat-saat terakhir kehidupannya. Dan itu betul-betul satu momentum, kesempatan yang tidak akan pernah bisa terulang lagi. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Kalau kita ada kesempatan untuk bertobat, jangan tunda-tunda. Yang masih menyimpan dosa, mungkin bukan dosa pembunuhan, bukan dosa-dosa yang menurut kita berat, tapi mungkin kita suka berbohong,
Ada yang mungkin suka berzina. Ada yang mungkin, saudaraku, kita melakukan hal-hal yang tidak patut, tidak pantas untuk kita lakukan. Dan kita berpikir, tidak ada yang tahu. Dan aku masih muda. Masih banyak orang-orang yang tua. Aku nggak bakal cepat mati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kematian tidak mengenal tua muda. Hari-hari ini kita mendengar begitu banyak kematian. Usia 50, usia 40. Oleh sebab itu jangan bermain-main dengan yang namanya pertobatan. Now or never. Selagi pintu kasih karunia dan anugerah Tuhan masih terbuka. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ini yang seringkali terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kita enggan, kita malas, kita menganggap remeh pertobatan itu. Padahal janji Tuhan luar biasa. Kalau kita mau bertobat dan tinggal diam, artinya kita mulai memisahkan diri dari semua pergaulan yang buruk dan bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan kamu akan diselamatkan. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Kenapa banyak orang masih enggan untuk bertobat? Karena dia masih mencintai dosa. Dia masih mencintai apa yang dia lakukan. Dia menikmati. Ingat Bapak Ibu Saudara, upah dosa adalah maut. Alkitab tidak berubah. Firman Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Upah dosa adalah maut. Mati dalam kekekalan. Dalam penghukuman yang kekal. Jadi selama kita hidup, Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita berbalik kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, kekurangan, kelemahan kita. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menuntun kita dalam satu kehidupan yang baru. Kemudian juga dikatakan di dalam Yeremia pasal 9 ayat yang kelima. Yeremia pasal 9 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Ini juga satu hal yang harus kita perhatikan. Banyak orang suka berdusta. Kita harus bertobat juga dengan dosa lidah ini. Dikatakan selanjutnya mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Saudara, ini yang terjadi. Bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk. Mereka adalah bangsa yang malas bertobat. Dalam Alkitab NIV, bagian akhir dari kalimat ini dikatakan, they weary themselves with sinning. Mereka membebani hidup mereka dengan berbuat dosa. Mereka melelahkan dirinya sendiri dengan berbuat dosa. Sadarlah Bapak Ibu Saudara, bahwa dosa akan membuat hidup kita menjadi lelah. Dosa, perbuatan dosa kita akan membuat hidup kita menjadi terbeban. Sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan sukacita. Kita dikejar-kejar dengan rasa bersalah, rasa tertuduh. Mungkin kita bisa saja aktif ke gereja. Tapi kalau kemudian perbuatan dosa juga tetap terus kita lakukan. Saya percaya, saudara, nggak akan tenang hati ini. Hidup kita nggak akan tenang. Tapi kalau kita mau bertobat, kita hidup dalam kebenaran. Saya percaya kita tidak perlu takut bertemu dengan istri kita. Tidak perlu takut bertemu dengan suami, bertemu dengan siapapun juga. Kita hidup dalam terang. Tidak ada yang kita tutupi. Tidak ada yang kita sembunyikan. Kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, saya berdoa supaya kita menanggapi kebenaran firman Tuhan hari ini. Jangan tunda-tunda untuk bertobat. Yang kedua adalah dalam hal berbuat baik.
Mari kita jangan menunda-nunda untuk berbuat baik. Lihat sama-sama saya Galatia patsalnya yang ke-6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang kedua, saudaraku, dalam soal berbuat baik, mari kita jangan suka menunda-nunda selama ada kesempatan. Karena hidup itu adalah apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Hari ini adalah tuaian dari apa yang kita tabur di waktu-waktu yang lalu. Alkitab mengatakan orang yang murah hati akan terima kemurahan dari Tuhan. Untuk berbuat baik tidak perlu menjadi orang yang sukses dalam pengertian seperti orang dunia, memiliki banyak harta yang melimpah, memiliki banyak uang. Tidak semua kita pasti bisa melakukannya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya melihat ada seorang nenek yang sedang duduk-duduk di depan rumah kami. Saya perhatikan nenek itu berjalan dengan tertatih-tatih menggunakan tongkat. Ketika saya lihat nenek itu, tiba-tiba hati saya digerakkan oleh belas kasihan. Saya ingin memberi sesuatu kepada nenek ini. Saya segera masuk ke dalam. Saya lihat ada roti di meja makan kami. Tapi saya harus bertanya kepada istri saya dulu, karena saya tidak tahu untuk siapa roti itu. Dan saya bertanya kepada beliau. Tapi rupanya dia berkata, roti itu sudah disediakan untuk anak-anak. Pasti nanti dicari anak-anak. Kalau gitu apa yang kita bisa kasih? Lalu istri saya siapkan, saudaraku, Indomie rebus, mie instan maksud saya, kemudian sirup dan beberapa makanan ringan. Pada waktu saya bawa itu, saudaraku, saya keluar, saya tidak melihat nenek itu lagi. Dan tiba-tiba ada satu perasaan menyesal. Saya berharap-harap cemas. Saya berdoa, Tuhan, beri kesempatan saya bertemu dengan nenek itu. Saya sempat berpikir, jangan-jangan nenek ini adalah utusan Tuhan untuk menguji kita. Apakah kita punya kemurahan hati? Dan sudah saya berdoa, Tuhan beri aku kesempatan bertemu dengan nenek ini. Jangan sampai tiba-tiba aku mendengar kabar bahwa nenek itu meninggal dunia. Padahal aku punya kesempatan untuk berbuat baik kepada nenek itu. 1-2 hari kemudian saya tidak melihat nenek itu lagi. Sampai kira-kira 10 hari kurang lebih. Tiba-tiba nenek itu duduk di tempat yang sama. Pada waktu 10 hari sebelumnya saya bertemu dan melihat nenek itu. Dan kali ini kami sudah siap dengan apa yang memang kami akan beri. Segera saya berikan bingkisan itu kepada nenek ini. Dan saya bersyukur, saya bersuka cita, saya bisa melakukan sesuatu untuk nenek ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat sekeliling kita di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak peduli, acuh tak acuh, mengeraskan hati, sementara kita punya kesempatan untuk berbuat baik. Bagian yang lain firman Tuhan mengatakan kalau kita punya kesempatan berbuat baik dan kita tidak melakukannya, Alkitab mengatakan itu sebagai satu dosa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara minta Tuhan beri aku hati yang penuh belas kasihan, beri aku hati yang penuh dengan kemurahan. Saya yakin tidak akan pernah sia-sia. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat kisah di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Raja-Raja, ada orang yang namanya Barsilai. Dia orang kaya, dia orang Gilead. Dan pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Absalom, maka Barsilai inilah yang menolong Daud. Dia memberikan tempat tinggal, memberikan perlindungan, memberikan makanan. Dan di hari-hari terakhirnya, Daud sebelum mati, dia berpesan kepada Salomo untuk memperhatikan anak-anak dari Barsilai.
Saudara yang kasih Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Bukan lalu kemudian kita melakukan kebaikan supaya kita mendapat balasan. Jadi lakukanlah dengan tulus, bukan pamrih. Tapi saya mau mengingatkan firman Tuhan, ya dan amin. Hukum tabur tuai itu sebuah hukum. Bukan lagi satu percobaan yang masih belum pasti. Tapi satu hukum, seperti Anda melemparkan benda ke atas. Kita mengenal hukum gravitasi, pasti akan jatuh ke bawah. Saudaraku, Daud berpesan kepada Salomo sebelum dia mati untuk memperhatikan anak-anak Barsilai supaya mendapatkan makanan dari mejamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu setiap kita bisa tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Inilah waktunya untuk kita berbagi kasih. Mungkin itu teman-teman komsel kita, mungkin itu tetangga kita, mungkin saudara kita sendiri. Kalau Anda punya kesempatan, Anda diberkati Tuhan, Anda sehat, inilah waktunya untuk kita berbuat sesuatu. Saya bersyukur dalam beberapa bulan kondisi pandemi COVID-19 ini, di mana saya tidak banyak kegiatan gereja, kita hanya ibadah online pada hari Minggu, kemudian doa malam, dan saudaraku selebihnya kami banyak di rumah. Tapi saya bersyukur ada beberapa teman yang sempat menghubungi kami, beberapa yayasan, mereka bertanya kondisi hamba-hamba Tuhan yang ada di desa. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dalam 3-4 bulan belakangan ini, kami bekerja dengan ada beberapa gereja, ada beberapa yayasan, untuk kita berbagi kasih dengan mereka. Teman-teman kami ini bukan orang-orang yang berlimpah-limpah hartanya, tapi mereka menggalang dana dengan teman-temannya melalui medsos untuk hal-hal yang positif. Kita membagikan sembako, kita membagikan sejumlah uang juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan. Alkitab mengatakan perbuatan baik kita terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Saya sempat mendengar hamba-hamba Tuhan yang ada di desa, karena mereka tidak bisa kebaktian. Artinya, saudaraku, tidak ada kolekte, tidak ada pemasukan untuk hamba Tuhan itu. Sehingga lalu kemudian pendeta ini berpikir bagaimana supaya jemaat bisa beribadah. Karena hamba-hamba Tuhan yang tinggal di desa, murni, memang mereka harus hidup dari persembahan-persembahan jemaat. Puji Tuhan ada beberapa rekan kami hamba Tuhan yang punya sawah ladang, punya ternak, dan mereka ada pendapatan sampingan. Tapi ada beberapa rekan kami yang betul-betul sepenuh waktu melayani Tuhan. Dan memang mereka harus hidup dari belas kasihan Tuhan tentunya melalui persembahan-persembahan jemaat. Tapi kalau tidak ada kebaktian, ya tidak ada persembahan. Tidak ada perpuluhan yang masuk untuk untuk hamba Tuhan dan keluarganya. Sementara hamba Tuhan ini punya istri, punya anak-anak yang juga sekolah yang harus dibiayai. Lalu apa yang dilakukan rekan kami ini? Dia buat ibadah-ibadah kecil di rumah-rumah jemaat. Jadi di dalam satu hari Minggu, pendeta ini melayani 5 atau 6 rumah komunitas keluarga jemaat yang ada di lingkungan sekitar. Nah, disitulah saudaraku, hikmat Tuhan diberikan kepada rekan saya ini. Jadi saudara kasih Tuhan, saya mau ingatkan, inilah waktunya untuk kita berbuat baik selagi ada kesempatan. Kalau kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai apa yang kita tabur. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti, tidak akan kekurangan. Karena orang tua yang hidup takut akan Tuhan, yang tahu bagaimana harus berbuat baik. Ingat kisah janda di Sarfat? Bagaimana Nabi Elia datang di tengah-tengah kekeringan yang terjadi di Israel 3,5 tahun tidak turun hujan. Tuhan perintahkan Nabi Elia ke rumah janda Sarfat ini. Dan saudara, janda Sarfat ini juga dalam kekurangan. Hanya punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Singkat cerita, saya yakin kita semua tahu kisah itu. Bagaimana janda Sarfat ini mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Tuhan. Untuk membuat terlebih dahulu, memberikan air dan roti kepada Nabi Elia. Dan Nabi Elia berkata,
Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan habis, sampai masa kekeringan itu berlalu. Dan ketika janda di Sarfat ini melakukan apa yang dikatakan Nabi Elia, Tuhan menggenapi firman-Nya. Sehingga janda ini bersama dengan anaknya diselamatkan dari bencana kelaparan. Sebenarnya janda Sarfat ini punya kesempatan juga untuk berdalih. Kamu datang di waktu yang salah kepada orang yang salah. Aku miskin, ini dalam kekurangan. Aku punya anak, aku seorang janda. Dia bisa berkelit, dia bisa berdalih. Tapi janda ini belajar taat kepada apa yang Nabi Tuhan katakan. Dan dia menuai dari ketaatan dia untuk berbuat baik kepada Nabi Elia. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, satu hal yang penting yang kita harus segera lakukan dan jangan ditunda-tunda, yaitu menepati nazar atau menepati janji kita kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Bilangan Fatsalnya yang ke-30 ayat yang kedua. Bilangan Fatsalnya yang ke-30 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji. Nah, di sini kita melihat orang yang bernazar, dia mengikat dirinya dalam suatu janji dengan Tuhan. Maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Ini firman Tuhan, saudaraku. Kalau kita sudah berjanji, kita sudah bernazar, kita harus tepati. Nah, biasanya orang bernazar atau berjanji kepada Tuhan karena ada doa-doa, harapan-harapan yang kita inginkan segera terwujud. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat kisah Elkana dan Hana, yang dikatakan Hana itu mandul sehingga Elkana mengambil istri yang lain yang bernama Penina. Dan Penina ini melahirkan keturunan. Hana semakin tertekan karena dia tidak memiliki anak. Satu kali dia berdoa sampai dikira dia mabuk oleh Imam Eli. Ya. Tetapi dia sungguh-sungguh berdoa mengharapkan anak. Lalu dia bernazar. Kalau Tuhan memberi anak, maka akan diserahkan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Lalu lahirlah Samuel. Dan Hana betul-betul menepati janjinya. Anak itu setelah cukup umur, diserahkan kepada Imam Eli untuk dididik menjadi imam, melayani di bait Allah. Hana menepati nazarnya. Ada juga seorang hakim namanya Yefta. Dia bernazar, kalau aku menang dalam peperangan, nanti yang pertama kali keluar dari pintu gerbang rumahku, aku persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan yang keluar siapa, saudaraku? Anaknya perempuan satu-satunya. Dan Alkitab mengatakan dia menepati nazarnya, apa yang dia katakan dia tepati. Saudara, saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita yang pernah bernazar dan belum ditepati. Padahal Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Saudara, waktu kita bernazar, kita berjanji, kita lakukan dengan kesadaran penuh. Kita lakukan tanpa paksaan. Tapi setelah Tuhan jawab doa kita, Tuhan kabulkan permohonan kita. Saya sering bertemu dengan orang Kristen yang menunda-nunda untuk menggenapi nazarnya. Tiba-tiba dia berpikir, aduh, sayang ya. Ini sesuatu yang berharga. Kenapa harus aku persembahkan kepada Tuhan? Atau tiba-tiba kita berpikir, aduh, waktu itu aku emosi. Sehingga aku tidak berpikir panjang dengan apa yang aku katakan. Saudara ingat baik-baik, di dalam Ulangan 23, ayat 21 berkata demikian. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu.
Jadi kalau kita suka menunda-nunda nasar kita, saudaraku, maka itu akan diperhitungkan sebagai dosa. Coba renungkan kembali, saudaraku. Dulu kita begitu berharap doa-doa kita dikabulkan. Tapi ketika akhirnya betul-betul Tuhan jawab doa-doa kita, kenapa begitu mudahnya kita mengingkari janji-janji kita kepada Tuhan? Kalau kita hitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, terlalu ajaib dan luar biasa. Kita tidak mungkin membalas semua kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Lalu di dalam Ulangan 23 ayat 23 dikatakan di sini, apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu, dengan sukarela. Sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Jadi sudah kasih Tuhan, dulu kita lakukan dengan sukarela. Tapi kenapa sekarang kita tidak bisa sukarela melakukan apa yang sudah kita nasarkan? Ingat, kalau kita menunda-nunda, maka nasar itu diperhitungkan sebagai dosa. Makanya di dalam Alkitab mengatakan kalau kita melakukan nasar kita, itu sama dengan membayar nasar kita. Digunakan kata membayar. Jadi seperti kita membeli sesuatu. Ketika kita mendapatkan barang yang kita inginkan, kewajiban kita adalah bayar. Bayar sesuai dengan harga yang diminta oleh pembeli. Saudara, saya berdoa, apa yang menjadi nasar Bapak Ibu Saudara, segera tepati. Tuhan tidak suka dengan orang yang bermain-main. Tuhan tidak suka juga dipermainkan. Saya berdoa kita menjadi orang-orang yang setia. Kita menjadi orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Ingat, perjalanan hidup kita ke depan, masih ada begitu banyak hal yang Tuhan bisa berikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai semuanya akhirnya hilang karena kita tidak melakukan apa yang kita nasarkan. Saya mau tutup dengan satu cerita menarik, saudaraku. Beberapa waktu yang lalu ketika saya khotbah tentang nasar ini, ada seorang jemaat yang saya sebut ini sebagai instant obedient. Beberapa menit setelah mendengar apa yang saya sampaikan, dia langsung WA kepada saya. Dia kirim pesan melalui WhatsApp, saudara. Dan dia katakan, terima kasih Pak firman Tuhannya. Mengingatkan saya pernah bernasar. Kalau doa saya dikabulkan, dia berjanji untuk memberikan sepeda motornya untuk pembangunan gereja. Saudara, dia tulis itu di pesan WhatsApp. Dan dia berkata, ntar saya pulang dari luar kota, saya akan serahkan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Yang menarik, ini bukan keluarga yang berlimpah-limpah secara harta. Ini pasangan yang masih muda, anak-anak mereka masih di bawah 10 tahun, mereka masih panjang, masih banyak pergumulan, dan mereka bukan owner satu perusahaan atau pemilik satu toko, dia hanya seorang karyawan. Tapi saya bersyukur dia belajar taat dengan firman Tuhan. Itu yang membuat Tuhan suka. Itu yang membuat Tuhan senang ketika kita mentaati firman Tuhan. Saya berkata kepada dia bahwa Tuhan melihat hatimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan pasti mengangkat hidupmu. Dan memang betul, saudaraku, kalau saya lihat grafik hidupnya, sejak dulu pemberkatan nikah di gereja, sampai hari ini, kehidupan mereka makin lama makin baik dan makin baik. Saya yakin karena Tuhan tahu hati dia yang selalu rindu untuk mentaati firman Tuhan. Saya berdoa, kita tanamkan baik-baik, camkan baik-baik firman Tuhan hari ini. Now or never, sekarang atau tidak sama sekali. Yang pertama dalam soal pertobatan. Ini serius sekali, menyangkut keselamatan jiwa kita. Jangan tunda-tunda. Hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Akui itu di hadapan Tuhan, bertobat, berbalik ke jalan Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Tuhan pasti mengampuni kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberi kita kesempatan yang baru. Yang kedua, saudaraku, dalam hal berbuat baik, mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai orang percaya, kita dipanggil sebagai
garam dan terang dunia. Supaya dikatakan, mereka melihat perbuatan baik kita dan mempermuliakan Bapa kita di sorga. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, dalam menepati nasar, janji-janji kita kepada Tuhan. Dulu, waktu kita berharap sesuatu dan kita bernasar, semua kita lakukan dengan sukarela. Kita lakukan dengan sukacita. Kalau sekarang apa yang kau harapkan, yang kau doakan, sudah dikabulkan oleh Tuhan, waktunya untuk kita membayar nasar kita. Dan percayalah, yang menabur pasti menuai, sekali lagi saya katakan. Dan Tuhan melihat hati kita. Tuhan bukan melihat jumlah, Tuhan bukan melihat besarnya pemberian kita, Tuhan bukan melihat apa yang kita lakukan secara fisik, tapi Tuhan melihat hati kita lebih dulu. Karena ketaatan itu jauh lebih penting daripada korban apapun yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar bersama-sama hari ini. Hamba berdoa biar kiranya boleh memberkati jemaat-Mu di GBI Pasteur Bandung. Tuhan akan menolong setiap kami untuk melakukan apa yang Kau mau, untuk mentaati firman-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus tolong setiap kami dengan kekuatan yang daripada-Mu, untuk kami boleh taat dan setia, menjadi murid-murid Kristus yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Dan mari terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, kami percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan kami akan membacakan seputar firman ADMB selama sepekan ke depan. Pada hari Selasa sampai dengan Jumat, ada doa pagi yang akan diadakan pada pukul 8 pagi melalui streaming di aplikasi Zoom atau dapat dilihat juga di YouTube. Pada hari Rabu, ada komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan khusus untuk komsel youth akan diadakan pada pukul 7:30 malam melalui aplikasi Google Hangout. Di hari Minggu akan ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi melalui streaming di YouTube. Setelah ibadah raya ini selesai, jangan kemana-mana dulu ya. Ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di RDMB Junior pada pukul 10 pagi. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Stay healthy, stay anointed, stay strong, and stay safe. God bless you.